Alright. Okay, ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? We are about to begin this webinar. Before we start, let's set your camera on and unmute your audio during the webinar beginning. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Greetings to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning, everyone. It is a great pleasure to welcome you in this international webinar. Let me introduce myself. My name is Nabila Haza, and it is a wonderful and precious chance for me to be your moderator today in this international webinar on Thursday, 30th of September, 2021. And it's also our privilege to have you all with us today. So first of all, I would like to welcome to all the honorable speakers in this event. First, the Honorable Associate Prof. Takusha Reza as our founder and CEO of the Asian Leisure Community, and then the Honorable Dr. Joko Santoso M.Hum from Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Republik Indonesia, and then the Honorable Nora Lina bin Muhammad Hussein from Department of Communication Faculty of Communication Visual Art and Computing, UNISA Malaysia, and Honorable Dr. Mujarski, STM, MPD from Esa Unggul University, Jakarta, Indonesia. And also all the honorable lecturers and all the participants. Thank you for joining us today. Ladies and gentlemen, before we start, let's send our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala for this valuable opportunity because of His grace and mercy, we can come together today without any obstacle and with a healthy condition in this special event. Praise and salutation may be upon our beloved Muhammad, beloved Prophet Muhammad SAW, the best figure and his companion. Before we come to the main session, let us start by praying first. And so this event we will hold today will run smoothly without any obstacle at all. So pray according to individual beliefs. May begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Thank you very much. On behalf of the committee, we would like to welcome all of you to this international lecture series study base of academic and best practice in our theme today, Library in Digital Era, Teaching and Learning Challenges, held by Asian Lecturer Community, Mandala International Education. We are now ready to begin this webinar. First of all, allow us to introduce you to the agenda. We will start by the opening session, which is right now, and then there will be an opening remark delivered by our founder and CEO of the Asian Lecturer Community, Associate Prof. Takusha Reza. Sir, how are you? Salam, I am fine. Thank you, Nabila. All right, thank you. And then the agenda will be continued with our session 1 discussion. And then in this session 1, we will have Dr. Joko Santoso M.Hum as our speaker from Indonesia. And then in the second session, we will have Miss Nora Lina bin Muhammad Hussein from UNISA Malaysia as our speaker. And in the session 3, we will have Dr. Mujarski STMPD from SLU University Jakarta as our speaker. And in between the session, we will have a kind of short break, and then all the Q&A session will be followed at the very end of all of this session. So I think without much further ado, we are very pleased to have Associate Prof. Takusha Reza as our founder and CEO of the Asian Leisure Community to deliver the opening speech. Are you ready to give us Okay, thank you, Nabila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat pagi, Sugeng. Pagi. Dan good morning for everybody. I will to talk only 3 minutes for this welcoming speech. The first, saya akan bercakap dalam bahasa campur-campur lah. Ada Malay, ada Indonesia, ada English too. But I hope the Kang Indah Gumilang will be to check a mute of any participant to conducive of this sound, right? The first, tolong diaturkan bila mute daripada partisipan yang mungkin lupa. Sebab ada suara-suara lewat macam I want to talk is thank you very much. Terima kasih, matur nuwun, hatur nuhun yang sebesar-besarnya kepada semua speaker yang paling famous pada pagi hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Kunjungan Perpustakaan Nasional atau National Library Day. Therefore, once more I want to say thank you very much, Dr. Joko Santoso M. Hum, Dr. Muzazi SKM MPD, and Associate Professor Nora Lina from University Selangor. For Pak Santoso and Ms. Nora is the twice meet in ALC event. Before that is around 3 months or 4 months ago. Jadi kami ucapkan salam jumpa kembali kepada Ms. Nora Lina dan Pak Joko yang memang pada masa yang lalu 4 bulan lebih kurang pernah dalam majlis yang sama dengan Bapak Ahya, ingat saya, dan hari ini dengan Dr. Muzazi. Once more, sekali lagi terima kasih berjuta-juta atas kesempatan masa yang dialokasikan. Karena saya percaya pada hari ini banyak agenda yang mesti dibuat. Bahkan Pak Joko mau terbang ke Jawa Timur, Surabaya, tetapi mengaturkan masa untuk kita semua dalam rangka Hari Kunjungan Perpustakaan. Menunjukkan beliau adalah seorang pecinta perpustakaan sejati. Setidaknya menurut saya. Okey. Kemudian yang kedua adalah ASEAN Lecturers Community Event ini boleh dikunjungi juga di www.aseanlecturer.com, dan ini adalah collaboration daripada Education Community of ASEAN Countries. Jadi kita boleh bercakap dalam bahasa Inggeris, bahasa Malay, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Tagalog. Tapi kalau bahasa Jawa, bahasa Sunda, saya dengan Pak Joko saja ya. Karena Pak Mujazi tak tahu dia orang Sunda apa orang Jawa. Jadi biasa pun dalam setiap session ini kita ada lagu-lagu sebagai refreshing. Dan lagu-lagu itu selalu berkaitan dengan temanya. Setidaknya ada relationsinya. Bahkan pernah lagu Sunda juga. Yang orang Malaysia tak faham apa dia kata. Tapi nanti ada yang menerjemahkan. Karena amazing bagi mereka. Therefore, Pak Muzazi, ini bukan semacam conference yang kaku dan harus ada macam-macam protokol. Kita ni lebih seperti berbincang dalam bilik kelas, tetapi ini kelasnya secara maya. Jadi kalau dulu mahasiswa hanya mendengar dari satu dosen saja, dia sekarang mendengar dari 3 sekaligus, dari 3 tempat bahkan dari lain negara. Ini adalah suatu hikmah atau manfaat karena Mr. Covid datang kepada kita sehingga digital platform menjadi kemudahan. Therefore, you can to speak in English, in Malay, in Indonesia too, because we are the serumpun, right? Nah, yang ketiga, yang terakhir sekali, biasalah saya akan menutup sambutan singkat ini dengan sebuah pantun, okey? Tak tahu nanti Pak Joko, Pak Muzazi, Miss Nora nak balas pantun ke tak balas. Terbang menukik si burung camar. Wow. Hinggap di tangan tanda setia. Selamat datang peserta webinar dalam Hari Ikatan Pustaka Indonesia. Thank you very much, Nabila. You are continue this event. Yes, thank you so much.
That was a quite uplifting video from the introduction of the Asian Lecturer community before we begin to the main session. Now that we have to come to our main session, and agenda will be continued with session 1 discussion, and in this session, as I previously informed, we would have Dr. Joko Santoso, MPhil from Biro Perencanaan dan Keuangan Kapusnas Republik Indonesia as our speaker. Are you with us now, Dr. Joko? Ya, Mas Joko Ya, is terima kasih. Thank you, Nabila. Alright, I would like to inform that each of our speakers will have 25 minutes to present the material today. And for the participants, if you have any questions to our speakers, you can head to the chat box or message me personally, and I will read your questions later on the last session today. So I think without no further ado, the screen is yours, Dr. Joko Santoso. Ya, Mr. Joko will be to share By myself. Ya. Ya. Boleh Pak Joko, Ya. silakan. Terima kasih. Thank you, Nabila. Good morning, everybody. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan dari Prof. Reza yang luar biasa. Siap. Setiap kali saya ketemu Prof. Reza, timbul semangat saya naik 100%. Mantap. Ya. Selalu membuat suasana menjadi cerah ceria seperti suasana hari ini. Amin. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, saya akan menggunakan bahasa. Topiknya saya tidak ada topik lagi, tetapi saya menggunakan apa yang ditentukan Prof. Reza. Saya kira ini satu tantangan yang luar biasa. Library in Digital Era, Teaching and Learning Challenges. Nah, ini adalah agenda saya. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan potensi perpustakaan Indonesia, bagaimana tantangan perpustakaan Indonesia, bagaimana peluangnya, dan bagaimana perpustakaan menghadapi tantangan dan juga sekaligus peluang ini melakukan transformasi. Saya kira ini satu hal yang akan kita bahas. Bapak, Ibu, teman-teman semua, ini adalah potensi yang luar biasa dari Indonesia. Kita punya perpustakaan dengan jumlah terbesar kedua di dunia setelah India. Ya. Jumlahnya 164.610 perpustakaan. Kalau di India jumlahnya 325.000 perpustakaan. Cina yang negaranya jauh lebih besar dengan penduduk lebih besar masih kalah dibanding kita. Karena Cina urutannya kelima. Nah, ini adalah potensi kita. Tetapi di tengah potensi ini, Bapak Ibu, kita lihat sebenarnya kalau dalam peta ini ada semacam disparitas. Kita lihat bahwa sebaran perpustakaan itu adanya paling banyak di wilayah barat. Makin ke timur, density-nya makin kurang. Kalau kita pandang perpustakaan sebagai representasi repositori pengetahuan di Indonesia, dengan demikian, teman-teman kita, saudara kita yang di wilayah timur seharusnya juga berhak mendapatkan akses yang sama. Nah, dari sisi ini kita bisa melihat ada persoalan-persoalan bahwa perpustakaan dalam kaitannya dengan literasi, sebagaimana saat disampaikan oleh Prof. Muzazi atau Prof. Reza tadi yang kita diskusi ringan tadi di awal ya, bahwa ada soal terkait dengan bagaimana soal konektivitas antara masyarakat dengan sumber pengetahuan. Bagaimana persoalan terkait dengan konten-konten yang penting, berisi pengetahuan dan informasi, apakah masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga, bagaimana dengan hambatan yang berbeda yang dialami setiap orang, barangkali ada persoalan yang menyangkut fisiologis, mungkin ada persoalan psikologis, tetapi mereka memiliki hak yang sama untuk bisa mendapatkan pengetahuan untuk kepentingan peningkatan kapabilitas mereka. Nah, inilah persoalannya, Bapak Ibu, teman-teman semua, sehingga dalam situasi pandemi, Prof. Reza, ketika semua pergerakan masyarakat terbatas, tidak bisa kemana-mana, ini ada satu persoalan penting, yaitu bagaimana sumber-sumber pengetahuan yang dulunya pada waktu sebelum pandemi harus kita datangi, sekarang kita harus transformasikan bisa menjangkau masyarakat dimanapun dia berada. Itulah problem utama kita. Nah, ini situasi pandeminya, Bapak Ibu, teman-teman semua, bahwa ada blessing in disguise semacam gitu ya. Nah, situasi pandemi ketika semua serba terbatas, ada ketidakpastian dan seterusnya, muncul new normal. Nah,
di dalam situasi new normal kita lihat ada sesuatu peluang-peluang yang baru. Misalnya soal serba online. Sekarang penjualan gerai yang offline sekarang sudah berpindah ke dalam lapak online. Transaksi ekonomi makin banyak juga secara online. Pembayaran sekarang hampir semuanya menggunakan cashless kecuali mungkin belanja ke warung, beli Indomie mungkin ya. Nah, tetapi kebanyakan sudah cashless, menggunakan kartu, menggunakan debit card, menggunakan kredit card, dan seterusnya. Termasuk payment menggunakan m-banking, dan seterusnya. Nah, kemudian juga persoalan penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan kita lihat di awal-awal kemarin ketika PPKM, memang harus secara daring. Tetapi belakangan ini, platformnya juga sudah dirubah, sebagian menggunakan daring, sebagian luring. Nah, kemudian juga kita melihat fenomena lembaga pendidikan yang modern cenderung mengurangi aset yang tidak bergerak dan diganti dengan piranti teknologi digital. Ini juga satu perkembangan yang luar biasa saya kira. Ada semacam shifting ketika situasinya ini kemudian mengalami shifting. Nah, ini karena satu sikap atau sifat adaptif kita terhadap situasi atau fenomena yang sedang terjadi. Nah, kemudian kita lihat bahwa pola komunikasi kita juga berubah. Pekerjaan hingga pendidikan menggunakan online. Hari ini kita bisa webinar dengan mengumpulkan sekian banyak orang, justru berkahnya karena ada pandemi ini. Kita bisa webinar mengumpulkan orang bahkan 1.000, 5.000, bahkan sampai 15.000 pernah melakukan. Nah, kemudian kita lihat ada standar baru pembelajaran. Jadi Mendikbud sekarang mewajibkan pembelajaran online, kemarin sudah dilakukan, kemudian juga ada kekhawatiran apakah pembelajaran online itu feedback-nya bisa diukur, kemampuan siswa apakah masih sama ketika online dengan juga pada waktu onsite misalnya. Nah, kemudian juga ke depan kita lihat bahwa ada upaya untuk mengarahkan kepada blended education system. Jadi sistem yang merupakan campuran. Jadi tidak hanya onsite tetapi juga online. Nah, kemudian juga ada kebijakan afirmasi dalam bidang pendidikan yang mengarah ke digitalisasi. Nah, kemudian juga pelajar mahasiswa kita lihat bebas mengakses konten. Tetapi persoalannya teman-teman semua, Prof. Reza, ketika mengakses konten yang tersedia di YouTube, di media sosial, barangkali buka di .com, hampir atau nyaris tidak ada filtering. Sehingga ada konten-konten yang mungkin tidak semestinya, yang tidak senonoh, gitu kan. Tetapi karena tidak adanya validasi, tidak ada filter, kita seperti kehilangan kendali. Nah, inilah problemnya. Nah, Bapak Ibu semua, kita melihat juga, selain persoalan pandemi, kita lihat bahwa peluang dan tantangan era revolusi industri 4.0, di mana literasi, transformasi digital, dan juga disrupsi pasar kerja itu menjadi satu keniscayaan. Kita lihat bahwa pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi atau sistem berbasis komputer, 60% peluangnya. Kemudian 30% pekerjaan di dunia juga akan digantikan oleh mesin. Kita ada namanya IBM Watson yang kita bisa diskusi untuk masalah kesehatan, untuk masalah hukum misalnya, termasuk juga penggunaan robotik untuk layanan perpustakaan sekarang sudah dimulai. Ya. Nah, kemudian juga yang cukup menggelisahkan Bapak Ibu, ada 26 juta pekerjaan baru yang tercipta dengan bangkitnya online commerce. Jadi ada e-commerce. Nah, ada 26 juta, tetapi juga kalau ada 26 juta pekerjaan baru yang bangkit dengan e-commerce pada 2022, juga akan ada sejumlah pekerjaan lama yang akan digilas oleh e-commerce. Nah, ini persoalannya. Nah, jadi kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana masa depan butuh keahlian yang tinggi dan juga spesifik. Dari soft skill, kemudian juga hard skill. Kita lihat di soft skill, ada persoalan pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, manajemen SDM, kemampuan berkoordinasi, kemampuan emosional, pengambilan keputusan, decision making, kemudian orientasi layanan atau service oriented, negotiation, kemudian juga berpikir cepat dan juga adaptif. Hard skill-nya adalah TIK, ICT, arsitek, insinyur, dokter, ya. Kemudian juga ilmu-ilmu yang STEM, jadi science, teknologi, engineering, mathematics. Nah, kemudian kalau kita lihat di lapangan kerja di masa depan, ini saya mengutip beberapa sumber bahwa pekerjaan masa depan ini hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas seni, pengajar. Nah, ini promosiasi ini masih punya lahan besar ini. Pengajaran, TI, konstruksi, manajer, pertanian, pariwisata, perikanan, kesehatan, profesional, dan juga logistik. Nah, di dalam lapangan pekerjaan masa depan inilah dipersyaratkan mengenai kecakapan literasi yang akan menjadi salah satu indikator penting
para pemberi kerja untuk merekrut pekerja. Nah, kalau kita lihat, literasi ini tidak melulu hanya soal literasi dasar, seperti hanya literasi baca tulis, tetapi juga literasi numerasi, kemudian juga ada literasi sains, ada literasi fungsional, ada literasi digital, dan juga literasi budaya. Nah, literasi ke depan akan memiliki kontribusi yang besar dan positif dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkeahlian di samping menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, inilah Bapak Ibu, saya kira agenda yang akan saya bahas. Ini meletakkan dasar mengenai pentingnya pengembangan kemampuan pekerja, khususnya juga calon-calon mahasiswa adik-adik kita, untuk bisa mengadopsi alat proses, prosedur baru, agar siap menghadapi revolusi industri 4.0. Syaratnya adalah literasi. Dan ketika kita bicara literasi, hanya satu saja syaratnya, yaitu membaca. Tidak ada literasi tanpa membaca. Nah, literasi baru saya namakan demikian adalah literasi inklusi sosial, dan juga ini kaitannya erat dengan revolusi industri. Mengapa? Karena di dalam revolusi industri 4.0 itu masyarakat dituntut untuk tidak hanya menguasai literasi lama, nggak cuma pandai membaca, menulis matematika doang, gitu ya, tetapi juga memiliki literasi baru, new literacy, atau disebut juga literasi inklusi sosial. Itu apa? Yaitu literasi data, literasi teknologi, dan juga literasi manusia, human literacy. Nah, data literasi data adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi, termasuk juga big data. Ketika kita bicara soal velocity, variety, dan juga volume dari informasi dan data yang begitu meruyak, begitu besar di dalam dunia digital kita, dalam dunia virtual kita, tiap hari kita dibombardir dengan berbagai macam informasi dari yang penting sampai nggak penting. Nah, kemudian juga literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin. Ada machine learning misalnya kan. Nah, kemudian juga ada aplikasi teknologi di berbagai macam aspek kehidupan kita. Ya. Ada namanya embed dan seterusnya, nanti akan saya cerita. Nah, di situ ada kemampuan terkait dengan coding, programming, AI, artificial intelligence, kemudian juga engineering principle. Nah, literasi manusia yang ini juga tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu, ini termasuk kemampuan komunikasi, kita berkolaborasi seperti hari ini, kita berkolaborasi dengan narasumber yang berbeda-beda, saya praktisi, Bapak Ibu akademisi, dan seterusnya. Nah, ada berpikir kritis, kreatif, inovatif, ya, ada leadership, teamwork, cultural agility, kemudian ada entrepreneurship, ada social entrepreneurship, dan seterusnya. Nah, inilah Bapak Ibu, penguasaan literasi yang baik akan membantu manusia secara personal dan komunal dalam menghadapi dunia virtual. Nah, dunia virtual tadi saya sudah cerita penuh dengan ketidakpastian. Nah, inilah yang disebut sebagai Internet of Things, yang semakin hari semakin complicated dan juga semakin smart. Nah, dengan demikian intinya Bapak Ibu, SDM yang berkualitas dengan kecakapan literasi tinggi akan memiliki peran yang dominan di era revolusi industri 4.0 atau era ke depan yang makin kita rasakan makin dekat ini. Nah, ini adalah kecenderungan-kecenderungan baru yang dari identifikasi kami pada perpustakaan di 2021. Adalah yang pertama soal inklusivitas. Orang datang ke perpustakaan tidak hanya ingin membaca buku, menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasi, tetapi untuk apa saja. Termasuk mungkin juga untuk arisan mungkin. Mungkin untuk orang-orang tua belajar membuat email misalnya. Mungkin untuk melepaskan penat dengan napping. Ini boleh napping nih, Prof. Jadi napping atau tidur-tidur ngantuk-ngantuk. Biar sejam-dua jam pun boleh ini napping ya. Yang penting nggak sebulan atau seminggu, nanti ditarik kontrakan. Ya. Nah itu, jadi makin inklusif. Ya. Nah kita mendorong kesetaraan, keberagaman, anti rasisme, dan seterusnya. Kita mempromosikan inklusivitas termasuk kepada saudara kita yang difabel. Nah yang kedua adalah akses terbuka. Tidak zamannya lagi akses tertutup. Yaitu akses terbuka. Nah kita mendorong, menyamakan kebutuhan akademisi dan juga peneliti guna memastikan pengetahuan itu mudah ditemukan dan diakses oleh semuanya. Ya. Apa gunanya kita tutup-tutup lagi? Kita harus menyediakan sumber pengetahuan yang bisa diakses secara tidak terbatas kepada masyarakat kita. Karena apa? Karena tidak mungkin muncul inovasi kreativitas ketika sumber-sumber pengetahuan ditutup. Ketika sumber-sumber pengetahuan tidak disediakan secara terbuka. Nah,
Yang nanti akan terjadi adalah elitis-elitis, kelompok-kelompok kecil yang akan menindas orang lain. Nah, inilah hasil terbuka. Nah, kemudian sifat pendidikan juga berubah dengan perpindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada waktu sebelum pandemi COVID-19. Ada shifting tadi saya bilang kan. Nah, sumber daya digital menjadi semakin penting di tahun 2020 kemarin. Kita rasakan 2021 ini dan mungkin juga ke depan. Kita harus banyak menghadirkan sumber-sumber pengetahuan dan juga kita harus banyak menghadirkan tantangan bagi para pustakawan untuk bisa lebih responsif lagi memberikan layanan kepada situasi yang serba berubah, termasuk pendidikan yang berubah tadi. Dengan demikian kuncinya, Bapak Ibu semua, Prof. Reza, adalah digitalisasi dan literasi media. Nah, sejalan dengan migrasi digital akibat pandemi COVID-19 sejak tahun lalu, pustakawan di berbagai jenis perpustakaan telah menemukan bahwa pembelian buku perpustakaan telah harus bergeser secara dramatis bahkan dari yang buku-buku konvensional yang tercetak ke dalam buku e-book, ke dalam buku digital, ke dalam e-jurnal. Ya, yang dulunya mungkin melanggar jurnal tercetak harus kita geser karena yang harus kita pentingkan adalah soal aksesibilitas, soal keterjangkauan, karena soal mobilitas masyarakat yang tidak terbatas saat ini. Dari manapun mereka, meskipun mungkin di tengah hutan belantara, harus tetap bisa mengakses berbagai macam pengetahuan yang diperlukan. Nah, kemudian juga layanan hybrid dan virtual. Layanan hybrid ketika kita menggabungkan layanan onsite dengan online. Tetapi ke depan juga harus kita usung secara signifikan layanan-layanan yang bersifat virtual atau virtual services. Nah, inilah isu strategis yang Bapak Ibu semua ini menjadi tantangan kita di dalam digital era. Di dalam bagaimana teaching and learning kita juga harus mengalami transformasi. Nah, bisa transformasi tetapi harus ada dukungan. Nah, dukungannya adalah perpustakaan. Orang sering bilang perpustakaan adalah jantungnya pendidikan. Nah, bagaimana bisa menjadi jantungnya pendidikan? Inilah tantangannya. Jadi tantangan kita depan adalah perpustakaan bisa menjadi sebagai marketplace. Mengapa? Karena ekosistem literasi ini mengagregasi atau menjadi agregat atau menjadi perekat untuk dunia penerbitan, kepenulisan, media massa, distribusi publikasi, sampai terakhir ke end user adalah pembaca. Nah, perpustakaanlah sebagai agregatornya. Yang kedua, perpustakaan harus bisa sebagai repositori pengetahuan nasional. Kalau saat ini mungkin teman-teman perguruan tinggi repositori institusional hanya di perguruan tingginya, tetapi ke depan juga harus ke nasional. Mengapa? Harus ada upaya yang besar untuk melakukan digitalisasi surat kabar yang merekam peristiwa sehari-hari, kemudian pengarsipan website-website yang penting, yang kadang-kadang karena sudah tidak dianggap ini atau mungkin ada trouble di servernya hancur. Nah, besok pengetahuannya menjadi hilang. Nah, harus ada upaya web archiving, berbagai macam pengetahuan yang tersebar di berbagai media termasuk juga di .com secara online. Nah, kemudian juga perpustakaan harus bisa menjadi co-working space. Co-working space. Mengapa? Karena perpustakaan bisa menyediakan pengetahuan-pengetahuan penting, termasuk juga praktek-praktek terbaik untuk membangun kewirausahaan dan juga ekonomi digital. Ke depan ekonomi digital harus atau pasti niscaya berbasis pengetahuan. Tidak ada ekonomi digital yang tidak berbasis pada pengetahuan. Nah, kemudian juga perpustakaan bisa menjadi inisiator digital publishing dengan demikian. Di Indonesia, Prof, bahwa jumlah koleksi bahan perpustakaan dibanding jumlah penduduk kita masih sangat kurang. Dan kalau kita hanya mengandalkan pada penerbitan-penerbitan mainstream seperti Gramedia, Mizan, Angkasa, alangkah tertinggalnya kita. Nah, yang kita harus dorong adalah digital publishing. Mengapa digital publishing? Karena digital publishing memungkinkan republishing mencetak kembali dalam format digital. Ada juga mungkin multimedia enrichment. Anak-anak sekarang kalau suruh baca tekstual, bosan mereka. Tetapi kalau multimedia enrichment, mereka akan suka. Ya kan? Nah, kemudian juga harus ada perluasan akses bagi generasi milenial. Generasi milenial secara behavior, mereka itu berbeda dengan kita. Nah, itulah, Bapak Ibu, teman-teman semua, harus ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial akhirnya. Karena bisa untuk mempercepat pemulihan ekonomi kita ke depan
dengan cara mempertinggi literasi dan meningkatkan kreativitas masyarakat. Nah, ini gambaran bagaimana transformasi pengetahuannya secara lateral. Nah, kita lihat harus ada upaya pengintegrasian pengetahuan. Ya, jadi secara media kita harus ada integrasi, tapi juga tidak hanya media. Harus ada upaya kolaborasi antara ilmuwan yang secara multidisiplin bisa memperkaya khasanah pengetahuan dan keilmuan ke depan. Nggak zamannya lagi kita sekarang kerja sendiri-sendiri, kerja dewe-dewe, nggak ada lagi itu. Nah, yang kedua adalah soal visualisasi data. Ini penting karena akan bisa menghasilkan insight, new insight bahkan. Karena perpustakaan bisa memvisualisasikan data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang susah itu yang tidak terstruktur untuk bisa menghasilkan pemahaman lebih baik terhadap berbagai masalah dan fenomena. Ini yang paling penting. Alangkah susahnya kita menganalisis berbagai macam informasi yang berterbangan ke sana kemari yang tidak terstruktur untuk bisa menangkap sebenarnya apa sebenarnya itu pemahaman yang utama. Nah, harus ada upaya visualisasi data. Nah, yang ketiga adalah soal pengetahuan tertanam atau embedded knowledge. Embedded knowledge ini, Bapak Ibu, sederhananya begini, bagaimana perpustakaan bisa mendokumentasikan dan mengemas dalam format multimedia pengetahuan yang sifatnya tacit, yang tidak nampak ada di benak kita. Pengalaman Prof. Reza ini luar biasa ini. Pengetahuan bahasanya juga luar biasa, tapi kan itu banyak kan tacit gitu loh. Nah, gimana yang tacit itu, yang hanya di dalam benak Pak Prof. Reza ini, kita bongkar kita jadikan dia menjadi explicit knowledge. Mengapa menjadi explicit knowledge? Karena untuk bisa membangun repository pengetahuan dan agar bisa diwakafkan, pengetahuannya nggak hanya disimpan untuk Prof. Reza itu, diwakafkan untuk kemaslahatan umat, untuk masyarakat gitu kan. Nah, di situ pentingnya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi semantik teknologi. Nah, semantik teknologi itu adalah perpustakaan menggunakan semantik web untuk mempermudah pencarian yang cerdas, yang smart, berbagai sumber pengetahuan di masyarakat. Mengapa? Karena sumbernya sekarang juga mesh. Artinya tidak hanya sumber-sumber terstruktur seperti katalog, tidak. Ada e-book, ada e-jurnal, ada berita, ada percaturan atau percakapan di media sosial, dan seterusnya. Itu semua adalah sumber. Ada database, dan seterusnya. Nah, kemudian juga harus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bentuk internet skill, big data mining. Inilah juga tantangan. Internet skill. Jadi apa gunanya mengharapkan orang datang ke perpustakaan kita? Karena situasinya sekarang berubah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendeliver pengetahuan yang ada tersimpan di perpustakaan kita untuk bisa menjangkau masyarakat lebih banyak lagi. Itulah tantangan kita. Dan tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah bagi generasi milenial, generasi Y, generasi Z generation adalah bagaimana membuat itu semua bisa masuk akal, make sense. Ya, ini juga tantangan. Nah, kita harus menyesuaikan bagaimana perubahan demografi dan juga perubahan perilaku itu di dalam akses dan menggunakan pengetahuan. Tanpa ini semua, kita tidak akan digubris. Itu istilahnya. Nah, untuk itulah perlu ada digitalisasi pengetahuan. Nah, perpustakaan melakukan transformasi dan perpustakaan yang tercetak ke dalam digital. Yang analog, yang dulu pakai kaset, pakai player kita, ya kan, atau masih anak-anak. Nah, sekarang harus kita transformasikan ke dalam digital. Nah, akhirnya kita bisa membentuk ruang-ruang baru dan kita optimalisasikan itu. Buatlah ruang secara onsite dan secara virtual itu sama. Jadi orang ngobrol, orang tanya pustakawan pada waktu datang langsung dengan virtual sama ramahnya, sama responnya, sama cepatnya dan seterusnya itu. Nah, itulah optimalisasi kita secara virtual. Nah, sekarang kita harus lakukan assessment. Di mana posisi kita? Apakah kita itu masih pada digitization? Apakah sudah digitalization atau digital transformation? Karena beda nih, Bro. Kalau digitalization, kita hanya proses mengubah sesuatu yang berbentuk analog ke dalam digital. Tetapi kalau digitalization, prosesnya kita sudah lampaui, proses bisnisnya kita sudah rubah, kita menggunakan teknologi dan data digital untuk meningkatkan kinerja organisasi pendapatan kita. Nah, kalau digital transformation, proses transformasinya semuanya sudah ada aktivitas, proses, model bisnis, segala sesuatunya kita sudah transformasikan secara digital dan teknologi informasi. Tolong dibantu. Tolong ya ini. Nah, ini arahnya, Bapak Ibu, teman-teman semua, arah transformasi kita di dalam capacity building, Kang Indah kasih saya. desain interactivity, kita arahkan sebagai pusat ilmu pengetahuan,
pusat kegiatan masyarakat yang berkomitmen dengan kesejahteraan dan ekonomi, dan juga pusat pemajuan kebudayaan. Nah, Bapak Ibu, inilah transformation digital kita, digital transformation, library digital transformation, ada dua sisi. Pertama pada sisi Center of Excellence, yang sisi sebelahnya adalah pada revitalizing infrastructure. Nah, yang Center of Excellence itu ada self-improvement, writing academy, digital facilitator, ada segmented modules. Nah, self-improvement ini terkait dengan pustakawannya, ya harus diperbaiki kinerjanya itu, agar mencerminkan karakter yang smart. Smart ini singkatan ini, Prof. Santun, modis, aktif, rapi, dan terdidik. Wow. Nah, keren. itu bukan hanya smart cerdas nih, tapi singkatan ini, santun, modis, aktif, rapi, dan terdidik. Nah, Wow. Keren. kemudian writing academy. Jadi kemampuan menulis itu sekarang menjadi satu kepentingan mutlak. Enggak lagi zamannya itu datanya di sana, itu pengetahuannya di sana, hanya tunjuk. Oh, enggak lagi. Harus ada knowledge repackaging, harus ada information repackaging. Nah, itu semua mensyaratkan kemampuan menulis. Nah, kemudian juga digital facilitator. Nah, menerjunkan pustakawan untuk menjadi pemandu, bahkan narasumber seperti hari ini yang saya lakukan untuk bisa mumpuni di dalam berbagai workshop, mungkin webinar, mungkin kelas-kelas virtual. Nah, harus siap. Nah, segmented module itu membuat dan mengembangkan modul-modul yang terstandarisasi secara nasional, melibatkan para pemangku kepentingan. Nah, jadi ada aplikasi Ipusnas. Aplikasi Ipusnas membaca secara mobile nggak cukup. Sekarang ada Coronapedia. Segala elwat tentang corona atau COVID kita masukkan dalam Coronapedia. Nah, itulah segmented module sesuai dengan zamannya gitu ya. Yep. Nah, di dalam revitalizing infrastructure ada perubahan bisnis proses, ada digitalisasi proses bisnis, ada digital platform yang bisa digunakan ya untuk berkomunikasi, untuk distribusi, untuk dissemination, itu semua menggunakan digital platform ya kan, termasuk juga sosial media. Nah, kita bentuk namanya Smart Class untuk membangun Smart Class ini ruang fisik dan juga virtual dengan dukungan teknologi digital. Ada seperti kelas-kelas nanti saya akan ini misalnya ngomongin planting. Nah, planting bisa virtual. Ngomongin crafting. Nah, crafting bisa virtual. Nah, itulah. Nah, kita bentuk-bentuk juga semacam knowledge center. Nah, ini Bapak Ibu, ini kunjungan masyarakat ke portal web Perpusnas. Meskipun pandemi kita lihat grafiknya naik. Mengapa? Karena kita sudah transform ke digital services gitu loh. Jadi orang nggak perlu kehilangan orientasi, kita masih jalan terus, layanan akses digital, berbagai macam kegiatan-kegiatan seperti ini juga secara virtual, bahkan bisa tanya pustakawan juga secara virtual. Nah, ini gambaran koleksi kita pun juga kita arahkan, sekarang dari sisi angkanya sudah makin lebih banyak lagi ke format digital. Nah, angkanya buku digital 779.000 sekian, tetapi ini masih 20,43%, tapi ke depan kita akan terus arahkan ke dalam format digital. Nah, ini adalah platform yang tadi saya bilang platform. Jadi digital platform ini bagusnya sekarang sudah direplikasi lebih ke 253 daerah ya, menggunakan Ipusnas. Nah, jumlah judulnya ada 62.456 buku. Ya, bukunya Gramedia, bukunya Mizan, bukunya Angkasa, bukunya penerbit Calemba dan seterusnya ada di sini. Termasuk kita menginvite orang untuk berani menulis, para novum writer ini untuk berani menulis dan kita terbitkan dalam format digital. Nah, nanti aja jadi jam terbang, dia nanti akan bisa lebih bagus lagi ke depan tulisannya. Nah, rata-rata jumlah peminjaman per bulan itu 780.000. Nah, ini replikasinya sudah ada 250 provinsi, kabupaten kota, ada 25 kementerian lembaga, 20 perguruan tinggi sudah menggunakan ini, Pak Prof. Ya, ada 20 ini sudah menggunakan ini. Nah, ini angkanya, kalau kita lihat grafiknya, jadi yang meminjam, kemudian juga yang membaca itu berapa, dan kenaikannya kalau kita lihat total salinannya ada 1.433,7%. Nah, ini luar biasa. Dari total antriannya. Nah, saking menariknya, saking mungkin ininya, orang itu ngantri untuk bisa membaca ini. Karena kan kita menggunakan DRM ya, Digital Right Management ya. Jadi kita nggak melanggar copy, justru kita rawat ini agar orang berani menulis. Nah, yang ngantri karena bukunya kita beli 10 kopi, hanya 10 orang yang bisa mengakses dalam waktu yang sama kan. Nah, itu ngantrinya sampai 920.700 orang gitu kan. Nah, akhirnya kita berkeputusan, oke, yang ngantriannya banyak buku apa nih? Ini yang termasuk top 10 ini. Nah, nanti kita tambah lagi kopinya seperti itu. Biar nggak ngantri. Nah, seperti itu. Nah, ini Indonesia One Shot yang tadi saya pamerkan ke Prof. Muzazi. Nah, bahwa ada knowledge discovery untuk Indonesia yang kita promosikan untuk bisa menyediakan
akses terbuka yang tadi saya cerita di depan, agar banyak sumber-sumber pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan secara terbuka. Nah, ini akses terbuka. Nah, entry-nya sekarang sudah ada 14.118.240 entry, ya, cantuman yang ada di sana. Nah, perpustakaan yang sudah tergabung ada 3.145. Nanti akan saya cek, moga-moga Indonesia Usaha Unggul segera bergabung dengan kita. Amin. Nah, kunjungan ke portal Indonesia One Shop pun juga demikian, terus tambahin makin tinggi. Kita lihat angkanya terakhir ini pada bulan Agustus, ya, ini sudah lebih tinggi dibanding pada angka Januari, ya, begitu. Nah, ini adalah digitalisasi, yang digitalisasi juga kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan digitalisasinya? Ada naskah, ada peta, ada buku langka, ada foto, ada mikrofilm, ada surat kabar, dan lain-lain. Nah, dari sisi penggunaannya juga seperti itu. Nah, ini juga menandakan bahwa sebenarnya sudah ada perubahan perilaku. Ketika orang dulu hanya terbatas digital, sekarang sudah dalam format konvensional, sekarang sudah dalam bentuk digital. Nah, kita lihat grafiknya memang terus mengalami peningkatan akses dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang tadi saya bilang, layanan kita harus serupa antara yang onsite maupun secara virtual, termasuk juga tanya pustakawan gitu. Nah, datang ketemu pustakawan, kita bisa menanyakan apa saja. Nah, itu adalah satu hal terkait dengan fitur live chat tanya pustakawan. Kita lihat di tanya pustakawan, penggunanya paling banyak yang biru ini adalah untuk penelusuran. Jadi untuk layanan referen, untuk membuat skripsi, tesis, atau apapun lah menyelesaikan itu paling banyak itu yang ditanyakan. Nah, ini saya kira bukti bahwa sebenarnya layanan virtual dalam masa pandemi dan nanti menjadi new normal juga akan banyak diminati. Nah, e-resource juga demikian. Kita lihat e-resource yang e-journal maupun e-book, penggunanya dari waktu ke waktu juga meningkat. Nah, Perpusnas juga tidak antipati terhadap sosial media. Kita pun juga menggunakan sosial media sebagai sarana penyebaran atau distribusi informasi dan juga pengetahuan. Nah, penggunanya tidak hanya di Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Ada dari Malaysia 34%, Jepang, dan juga Taiwan. Nah, jadi pengguna kita tidak hanya Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Nah, inilah Bapak Ibu, dengan demikian dalam data, dalam perspektif perpustakaan, kita harus terus transformasikan karena beberapa hal yang menyangkut institusional repository, ini yang dulunya hanya berdata mentah kita bilang ya, harus menjadi data repository, harus ada data management planningnya seperti apa, data curation-nya untuk bisa memutakhirkan dari waktu ke waktu agar bisa diakses. Nah, juga harus ada data preservation. Tadi di depan saya cerita tentang dengan web archiving. Web archiving itu adalah data preservation. Nah, secara fairness-nya kita harus memungkinkan untuk bisa diakses secara mudah, findability-nya, accessibility-nya, interoperability-nya ketika kita harus ngomong komunikasi dengan database yang lain, misalnya di lembaga lain. Misalnya. Nah, termasuk juga reusability-nya, jadi bisa digunakan kembali. Tidak ada namanya buku lama yang nggak bisa digunakan. Bisa digunakan lagi dengan cara apa? Enrichment misalnya. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian penggunaan anggaran kita juga, karena saya Biro Perencanaan dan Keuangan, harus kita bisa jamin akuntabilitasnya. Bisa dipertanggungjawabkan karena kemanfaatannya juga kita bisa dorong, gitu kan. Nah, termasuk juga transparansinya. Berapa duit kita belanjakan dan berapa yang dimanfaatkan. Nah, ini contohnya. Ya, kita mengembangkan transformasi perpustakaan sampai ke desa-desa, termasuk menggunakan ICT. Dan ICT di desa digunakan untuk berbagai macam hal, termasuk juga untuk mendorong latihan kerja. Ini ada di Kabupaten Bulukumba. Nah, dipakai juga untuk pelatihan komputer untuk para remaja, untuk menambah skill mereka. Di kearsipan di Badung, Bali, di perpustakaan ini juga dipakai untuk orang-orang tua, ya. Nah, termasuk juga untuk visitasi terkait dengan lomba-lomba. Nah, di sebelah bawah kiri itu, ini lomba-lomba ini dilakukan secara daring di Gunung Kidul. Nah, juga transformasi melalui RRI di Bangka Belitung misalnya. Ini tentang pengelolaan perpustakaan sekolah nih, Prof. Zazi. Ini ada di RRI. Nah, kita lakukan juga secara digital. Nah, di sebelah kanan itu juga bahkan untuk persiapan tryout penerimaan CPNS nih, ya kan? Terkait dengan ICT di perpustakaan itu Desa Pongihe. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua yang tadi saya cerita, misalnya soal ini. Nah, secara daring pun ini ada kelas-kelas yang bagus sekali dibangun oleh perpustakaan Seknek. Ada kelas terkait dengan planting tadi, terkait dengan urban farming misalnya, terkait dengan aquaponik, terkait dengan budidaya edible flowers, kemudian di DIY, ya kan? Ada kelas-kelas membuat puding, ya kan? Ada kelas-kelas fotografi menggunakan smartphone, ada kelas kriya menggunakan papercraft dan seterusnya. Ini juga luar biasa saya kira upaya-upaya semacam itu yang dilakukan oleh perpustakaan khusus special library di Seknek ya. Nah, seperti itu. Nah, termasuk juga Perpusnas mempromosikan terus untuk pustakawan berkarya, termasuk juga profesi yang lain ya.
tulis, terbit, dan sebarkan di bawah ini. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, termasuk juga di perguruan tinggi kami melihat juga sudah ada proses adaptasi yang luar biasa. Di perguruan tinggi juga ada online workshop series, ya kan? Jadi ada workshop yang series yang secara ini, ada lomba video, ya, macam-macam. Kemudian ada juga ada Unila Library Youth Forum ini di Universitas Lampung, ya. Ada juga sosialisasi terkait dengan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, ini saya kira upaya-upaya dari perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu teman-teman semua, inilah yang harus dilakukan semacam adaptasi oleh para pustakawan. Ya, kalau kita bicara, ya pustakawan harus meningkatkan kualitasnya, ya, dari sisi sebagai garda terdepan. Nah, sarana prasarana juga harus ditingkatkan karena ini juga sebagai upaya untuk mendukung kemudahan, kenyamanan, kecepatan itu kan harus ada infrastruktur yang dikembangkan. Nah, kemudian semangat berbagi informasi harus juga kita perkuat untuk menyempurnakan layanan sebagai sumber informasi dan pengetahuan guna menyediakan akses yang secara tidak terbatas. Nah, harus ada kesadaran sosial soal inklusivitas. Karena apa? Inklusivitas itu hanya satu syaratnya. Apa? Yaitu empati. Tanpa empati tidak ada inklusivitas. Nah, inilah kita perlu mendorong kesadaran sosial. Jadi, penguatan literasi sebagai kesadaran sosial ini akan menggerakkan semua komponen masyarakat, penulis, penerbit, jurnalis, pustakawan, dan juga profesi lain untuk bisa mengkonstruksi pengetahuan secara bersama-sama. Nah, akhirnya eksistensi, kemampuan menciptakan narasi secara terus-menerus, yang dulunya ruang-ruang virtual kita dibombardir dengan berita-berita hoax, sekarang kita lawan dengan berita-berita positif. Kita lawan dengan berbagai macam produk-produk yang informatif dan juga bernilai. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus kita perkuat dalam webinar ini. Terima kasih, Prof. Ada satu kutipan menarik, tidak usah membakar buku untuk menghancurkan sebuah bangsa, buat setiap orang-orangnya berhenti membaca buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main quote-nya. Bukan main quote-nya. Berhenti membaca, berarti Anda berhenti untuk bisa menjadi manusia. Okay, Nabila. Yes, thank you very much, Dr. Very smart. Okay, Nabila, you can continue. As we move to our next session, and in this second session, we will hear from our second speaker, Miss Nora Lina bin. Ganti Indonesia, Malaysia, Indonesia lagi. Tukar-tukar Pak Mujazi ya. Yes. And this session we will hear from our second speaker, Miss Nora Lina bin Muhammad Hussein, MLE, from the Department of Communication, Faculty of the Communication Visual Art and Computing from University Malaysia. For Miss Nora Lina, are you with us right now? Yes, yes. Yes. Miss Nora, you can to speak English or Malay. Lebih baik banyak Malay lagi bagus. Because many student is, English is good but not better, right? Assalamualaikum, Miss. How are you? Waalaikumsalam. I'm fine, good. And how? Thank you very much for being with us today, joining us in this international webinar. Are you ready to begin your material? Yes, I just shared my slide. Indah Gumilang will be to help of Miss Nora, right? Yeah. Okay. To share screen by Mr. Indra Gumilang, Nabila. All right. So, Miss Nora, today we will talk about a home learning library connector. Yeah. And would like to remind again for all the participants, you can just head to the chat box if you have any questions for our speakers, and we will try to read and answer it at our. All the participant, if you know about my email or Nabila email in the Google, you can to share direct number mine, right? Yes. Yeah. So, And then because Miss Nora use purdah, right? I use kacamata lah, ya, right? Okay, yeah, please. Miss Nora, for each speakers today we will have 25 minutes to present the material. 25 to 30 minutes, okay, right? Yeah. My one is not many slides actually. Good for many time for discussion, yeah. Okay, start just now. Sila.
Okay, ready? Ya. Yes. All right. Assalamualaikum and very good Salam. everyone. And Morning. first and foremost thing saya nak ucapkan selamat hari apa Hari kunjungan pustaka ini. sama juga di sini pun kita ada juga apa ni kempen membaca dan sebagainya. So nanti I will share with you about our country also a little bit here and there, and then this is not a lecture, it's just like a sharing knowledge sahaja. So Yes. don't expect my slide banyak, because even though in my lecture class also I don't use many slides. Alright. Based on more on discussion and we share the opinion. All right, before I start, let me introduce my faculty first. Yep. Okay. Okay, so I'm actually from Faculty of Communication, Visual Art, and Computing. And you can see 4 of the top management from our faculty: Dr. Wan Azlan as a dean, Dr. Irni Suzila as an academic Indah, next slide, Kak Indah. deputy dean, and recently Madam Latifah just with you all. She's our deputy dean under research and postgraduate. And the last one is our deputy dean for the Students Affairs and Resource, Mr. Effendi Masha. Okay, next one. Okay, ta-da! That one is our department, is our family. Department of Communication, kita panggil Comzone. Comzone, why we are calling Comzone, kita tak nak nampak terlalu rigid, tak nak nampak terlalu strict. So kita panggil Comzone, so easy for student to come and meet us and enjoy with us. So kalau macam we call as a Department of Communication, macam looks too like kan macam very official, so kita kata okay, kita tukar sikit lah, memang Department of Communication tapi with the student we call Comzone. So yeah, you can see our HOD, the cute one, Miss Munira, and then she's actually our head of department, and then me as a coordinator for both programs, diploma, library management and bachelor, and then we have Sir Faizul for the diploma in media, Miss Dewi for the journalism, and Sir Hasni for the corporate com, and the rest down there is all our beloved lecturers down there. So, ini yang dikata Pak Joko smart team. Smart team. Smart team. Okay, so next one Pak Gumilang. Alright, so now kita nak pergi kepada literacy lah. Kita before that saya ada terbaca juga, I read from Dipna Vidilia Putsanra ni recently about the Hari Kunjung Perpustakaan Indonesia. So so this is actually for my student. Kalau siapa yang masuk my student from UNISAL, okay, saya nak Hari Kunjung Perpustakaan diperingati setiap tanggal 14 September. So every year Indonesia will celebrate Hari Kunjung Perpustakaan on the 14th, correct? Okay, and then tujuan dia untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk membacalah basically, dia fokus untuk yes. And then for Malaysia pula kita dah tukar kepada dekad membaca kebangsaan. So dia bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membaca menjelang tahun 2030. So what I can say is I don't know, either maybe Indonesia and Malaysia more or less the same. Nak jadikan budaya membaca tu is quite difficult. Because of mungkin daripada kecil most of our family not really emphasize on reading or do something related to the literacy. Tetapi ada juga macam contohnya saya, daripada saya kecil, arwah datuk saya, dia memang suka membaca. So saya boleh membaca sekitar
4 ke 5 tahun macam tu. Saya dah boleh baca. Ya. So daripada situ kita dapat lihat bagaimana tidak semua masyarakat ataupun keluarga di antara negara saya bincang tentang Malaysia dan Indonesia lah ya. So penekanan budaya untuk membaca tu masih kurang sebenarnya. Because of mungkin ada yang illiterate, walaupun dia literate pun dia mungkin tidak begitu menekankan tentang pentingnya membaca. Kenapa you have to read, why and all kan. And then the next slide, Pak Gumilang. Okay. Ini yang selalu saya tekankan kepada family saya, especially adik-adik saya. Saya kata, okay, charity begins at home. Meaning charity, is not only you berkelakuan baik, you hormat orang tua. Of course, they want all started from home. Tetapi bagaimana pula dengan membaca? Bagaimana kita nak jadikan dia satu individu yang memang suka membaca? Membaca ni doesn't mean that you have to hold books, maybe you can read through newspaper, maybe you can read from a piece of paper. Itu yang saya cakap, charity begins at home. Jadi tajuk saya home learning, library connector is not because of saya nak tekankan tentang government ke, tentang masyarakat ke, tidak. Lebih kepada individu, parents dan juga relative dalam siblings di dalam keluarga kita. So kalau kita nak menjayakan seperti tadi Pak Joko cakap tadi, dia nak semestinya library, national library semua dia nak rakyat dia membaca kerana dia sentiasa giving a lots of sources ataupun resources to the community. But if the community itself don't want to share ataupun don't want to use whatever they have, definitely they will feel sad. Dia akan rasa macam tak guna kalau kita banyak bahan tetapi masyarakat kita tak ambil peduli. Ada pustakawan yang hebat-hebat, yang sangat kreatif tetapi masyarakat tidak ambil peduli. Okey, bagaimana benda itu wujud sebenarnya? Okey, benda itu wujud sebenarnya daripada keluarga itu sendiri. Jadi daripada situlah saya kata budaya untuk menekankan anak-anak membaca adalah from home. So nowadays kalau kita tengok trend sekarang pun kebanyakan atuk nenek semua yang pergi universiti kebanyakannya kan. Yang orang kata yang berumur 50-an, 60-an pun kebanyakan mereka dah orang kata education background tu is very good kan kebanyakannya. So di situ kita dapat lihat perbezaan ya Prof. Yang saya dapat lihat bagaimana kalau kita lihat keluarga yang memang didikan dia pada generasi atuk nenek dia, maksudnya yang berusia 5-60-an sekarang ni, bagaimana mereka? Kita dapat lihat dia punya cara dia lebih terancang daripada segi dia membaca, daripada segi dia punya social skills, daripada dia punya segi what do you call it, self confidence is different compared to a family where the family not even care ataupun not even orang kata menekankan tentang membaca ni, dapat lihat daripada segi skill tersebut. Sebab itulah bila saya baca daripada parent zone daripada Scotland, dia kata if every individual changes for the good, we can together bring about a change. Maknanya kalau benda ini berlaku daripada akar, bermakna bila sampai ke perpustakaan negara ataupun masyarakat kita akan menjadi lebih bertamadun dengan orang yang berilmu. Itu kita panggil sebagai knowledge society lah. Alright. Next slide. Next slide. Okay, kita tengok dekat sini pula ada ibu dia membaca dan anak dia pun tanya what is the library connector. So what is the library connector? So ibu bapa itu yang harus memainkan peranan sebenarnya. Bukan sehari dua untuk kita mewujudkan perasaan untuk orang kata menekankan budaya di satu culture kepada kita. So ibu dan ayah itulah yang sebenarnya perlu memainkan peranan. Bagi pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi yang mengambil jurusan sains perpustakaan ataupun library management, actually you are so lucky you are be in this field. Walaupun orang kata dia taklah glamour sangat kan. Of course, because they don't know
the beauty of the field. Dia tak tahu pun bidang kita. You are the one actually as a mahasiswa-mahasiswi, you the one have to show up to us, show to the country that yes, we are here to help the community, we are here to help the society. Jadi pada situ barulah orang nampak, especially orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang saya pernah pergi bawa student magang baru selama saya rasa seminggu kot di Universitas Lancang Kuning. Student saya sangat suka pergi sana. Dia kata ramainya student sains perpustakaan ni, dia kata. Itu saya kata apa yang awak dapat beza? Ya, mereka nampak kesungguhan mereka untuk buat program, untuk meet the community, dan saya juga dibawa pergi ke sekolah-sekolah ya. Kebanyakan yang saya tengok pegawai perpustakaan adalah yang memang qualified librarian. So it is good. Di Malaysia pula qualified librarian kebanyakannya berada di international school. Memang itu dia punya requirements lah. Okay. But di Malaysia untuk sekolah-sekolah kerajaan ada juga yang dia punya degree background di library management, tetapi dia kena ambil lagi satu kursus kita panggil sebagai KPLI. So bermakna so di situlah saya selalu cakap dengan student, saya kata to make people see you, saya kata you have to stand up. If not, people don't know you are inside. You did seperti katak di bawah tempurung, di mana orang ingat the functions of librarian tu tak ada kat situ. Jadi bila adanya awak di situ, awak pupuk di rumah awak sendiri. Jadi sebelum awak bawa awak punya kemahiran di luar, awak aplikasikan di rumah. Itu is the basic one. So the home learning is actually a combination of everything. You and your family, whatever you talk, whatever you share, whatever you access in the child's development itself, it is part of the home learning. Okay, all right. Next one. Okay, before I go, go further, kita kena tahu apa kemahiran yang perlu ada pada seorang kanak-kanak ni. Yeah, because back to what I said just now, my topic is based on the family, on the child itself, on the parents. Okay, so we have to know the needs of the information. Kita kena tahu keperluan maklumat untuk apa. Kenapa bila anak kita tanya, ayah, bagaimana bulan tu bergerak, kita tak nak jawab. Bagaimana matahari itu bergerak, kita tak tahu sebab kita tak ada basic. Mungkin kita tak ada basic, mungkin ada yang kita cakap, oh dia peralihan, apa-apa, kita planet dan sebagainya. Tetapi adakah anak itu faham? Jadi, apa yang adanya di sini, since tadi Pak Joko kata kita ada literasi dalam bentuk internet dan sebagainya. Kita gunakan bahan-bahan tersebut, tunjuk dekat dia. And in YouTube, you have a plenty of information, plenty of video that you can show to your child. The simple one. Jadi di situ kita dapat kena pasti maklumat mana yang bersesuaian. Kucing saya sekejap. No? Cannot. Okay. And then the second one is mengesam maklumat sumber dalam bentuk yang pelbagai. Tadi kita ada internet, kita ada buku, kita ada berbagai jenis bahan, newspaper dan sebagainya. Tapi saya nak tanya satu, sekarang ni masih ada lagi tak yang membaca surat khabar? Yang surat khabar yang kita buka sehelai demi sehelai, sehelai demi sehelai. Masih tak lagi? Masih dekat Jakarta. Tak lagi ada. Bila saya tanya student, you all beli tak newspaper? Oh, millennial tak baca lah. Saya kata, you all ada tak beli surat khabar? Tak ada, media kita baca guna handphone. Orang tua yang baca lembar-lembar. Di rumah saya, masih lagi, rumah ayah saya masih lagi membeli surat khabar. Lagi membeli. Jadi saya dapat kata itulah perbezaan zaman kita dengan zaman anak-anak sekarang. Right. Ya, dengan adanya what we call it dengan adanya all the internet dan sebagainya, all the games, the children can even spend untuk membaca dalam beberapa minit. Dia tak boleh baca.
Sebab dia dah memang expose dengan games, expose dengan benda-benda yang cepat. So when they have to read the newspaper, they have to sit down and read. So dia dah tak boleh nak spend the time tu tak boleh lama macam kita. Okay? Jadi di situ yang saya boleh tekankan. And then we have to nilai pula. Bila you nak beli bahan dekat anak you kena lihat you have to see is it the books tu related to the child based on the age. Sebab sekarang ni banyak kes yang kita tengok buku-buku yang tidak bersesuaian dengan peringkat umur anak-anak. Jadi when you are as a librarian ataupun you di dalam bidang tersebut, saya rasa you arif untuk mengetahui what types of books yang sesuai dengan kanak-kanak. Jadi masa saya bawa student saya pergi academic visit di Singapore, that one was like a few years back. We went to the Singapore. My student actually sempat melihat keadaan di perpustakaan is a regional library, state regional library, Tampines Library, di mana masa kita pergi tu dia tengah ada satu macam ada kempen membaca. So dia cerita pada saya, dia kata actually kita kempen kepada atuk dan nenek untuk bawa cucu ke perpustakaan. So saya kata, oh ada ke yang grandmother, grandfather? Yeah, they come, they bring the child. They bring the child, and we will help the grandparents. And we are suggesting, we suggest to the grandparents, okay, how old is your grandchild? Dia akan cakap, okay, 5 years, we bring you, we show you. Daripada situ saya kata, bila kita bermula daripada rumah, barulah bergeraknya perjalanan perpustakaan ataupun a library very fast, cepat. Dan kita dapat lihat bagaimana anak-anak kita act, bercakap, dia berbual, and dia sangat confidence. Itu yang saya boleh tekankan kepada orang kata budaya membaca untuk kita mendidik anak-anak tu. So bagaimana kita nak develop the culture? Okay, bagaimana kita nak develop the culture? Pertama sekali ialah parents ataupun siblings ataupun yang rapat di dalam keluarga tu. So first and foremost thing, we should know, make it as a routine. Memang susahlah saya rasa untuk panggil anak-anak kita, okay, setiap hari kita baca dalam 5 minit, baca duduk dengan mami, duduk baca. Saya rasa agak susah sekarang sebab semuanya bekerja di rumah because of the pandemic, dan kita penat, Prof, kan? Ajar, kita masak. Kalau lelaki dia tak masak lah, dia tunggu je. Dah siap abang nak makan lah kan. Tengah lecture, tengah masak, dan tengok anak. Tahu je. We have to work, 3-4 types of work, kerja untuk layan semua. Untuk student, untuk entertain anak-anak. So jadi mungkinlah kita kata rutin tu akan lari sedikit kan, tetapi kalau masa yang sama kita ambil just spend like about 5 minutes cukup. We read together, and then contohnya macam saya tak tahu bagaimana di luar sana, tetapi apa yang saya aplikasikan kepada diri saya sendiri adalah di mana anak-anak saya mengalami masalah untuk bercakap bahasa Melayu. Dan mereka tidak faham masalahnya, Prof. Jadi walaupun saya bercakap and then mereka still tak nak respon benda tu kan. Jadi saya tanya, saya kata kenapa? Dia kata, oh, bahasa Melayu is very tricky, I don't want. Dia kata, saya kata no, you born in Malaysia and our country speak bahasa, you have to speak. Lepas dia kata, you don't speak. I kata, yeah, I don't speak, but I can speak my own language. Saya kata English ni sebagai perantaraan bila awak pergi ke luar negara, terpaksa explain benda yang simple, Prof, nak tunjukkan bahawa bahasa kita adalah bahasa yang pertama, kan? Yes. Dia kata no, I don't want. Jadi apa yang saya buat adalah saya daftarkan dia di sekolah kebangsaan. Saya tak daftar di international school, saya tak daftar di sekolah private, tidak. Saya daftar di sekolah kebangsaan. So dia memang mengalami masalah dan dia jadi pasif di situ. Jadi saya tanya cikgu dia, cikgu macam mana saya nak buat dan semua. Dia kata, okey Puan, sekarang ni di rumah Puan bahan-bahan bacaan apa? Saya kata ada saja bahasa Melayu. Tetapi
Saya kata mereka masih lagi, okey, puan tukar cara puan berbual. Saya tukar. Jadi saya tukar. Jadi apa yang saya buat adalah saya kata okey, jom kita buat pertandingan bercerita. Siapa buku cerita bahasa Melayu, saya kata, dan rakam diri dia dalam YouTube. Jadi saya buat tu, Prof. Jadi daripada situ dalam masa beberapa bulan saja dia boleh membaca. Dan Interesting. dan dia baru tahu, oh seronok rupanya. Kan? Jadi saya kata kat dia, saya kata awak tahu tak, orang Bangladesh, orang Pakistan yang datang ke Indonesia ke Malaysia ke, tak sampai setahun bercakap lebih cepat daripada kita. Pandai saya kata. Jadi benda ni we have to learn. So the point that allow talk to them ataupun let them read even like 5 minutes. Kemudian bincangkan, cuba cerita balik dekat saya, cuba cerita balik dekat mami apa yang awak baca, apa yang awak that's how you develop culture. Repeat. Yeah. And then bila kita dah ada YouTube, saya tunjuk kat dia, tengok, saya kata the whole world see that you can read bahasa Melayu. So dia rasa macam itu adalah satu appreciation. Saya tak tunjuklah berapa orang yang subscribe dia baca kan, Prof. So, dia tengok kenapa sikit kan? Saya tak tunjuk. Iyalah. Saya kata, look, you are capable to do that. So anak-anak ni dia perlukan kita encourage them. Alright. So how about then we go to the interesting book. Dulu zaman saya, ibu ayah yang menentukan apa yang kita baca. Dia beli buku, okey, nah ambil buku ni awak baca. Bagi peluang pada kami untuk pilih. Dia yang pilih. Tetapi kita kena ubah, kita kena reverse psychology. Kita bawa anak-anak kita pergi kedai buku. Kalau di Indonesia, kalau saya pergi ke Indonesia, saya tak pernah miss pergi Gramedia. Saya akan duduk di Gramedia tu berjam-jam. Dan saya pernah orang kata apa, bayar luggage, orang kata apa, extra luggage, Prof. Banyak sangat sebab yang berat tu bukan baju saya tapi buku saya. Sampai the custom tu tanya saya, apa yang cik beli kan? Saya kata tak ada banyak sangat, Pak. Apa dia, baju ke? Saya kata tak, bukan. Habis tu saya beli buku. Dia buku, Mas, puan jual ke buku? Tak. Saya kata saya baca. Jadi saya kata dekat dia, dekat saya suka pergi Gramedia. Kalau saya pergi Indonesia, saya tak pergi shopping tapi saya akan pergi Gramedia. So saya pergi, bawa lah saya ke Gramedia. So, and then bila kita beli interesting book tu, interesting book tu kadang-kadang kanak-kanak ni, dia kadang-kadang dia suka buku yang berwarna. Kadang-kadang dia suka buku yang tulisan besar. Depends on them. So let them choose. Cumanya kita lihatlah buku itu sesuai ke tak sesuai ke dengan anak tu, peringkat umur dia. Alright. Then we go to the follow your rhythm. Follow the rhythm ni macam sama tadi saya kata the routines, because of we are now actually facing the pandemic, pandemic outbreak, but now Malaysia dah mula nak cakap, instead of pandemic dia dah cakap endemic. Saya tak tahu endemic tu kat mana. Berkawan sudah. So we are actually work around with our daily activities. So kita, macam saya kata tadi, saya bekerja, saya memasak, jadi kita cari masa kita walaupun sekejap. There is actually bonding between you and your children, between you and your family. Alright. And then kids learn from example. Okay, kenapa saya kata kid learns from example? Kids learn from example where the way you act, the way you the way you serve people. So dia tengok je kan. Sometimes contoh, saya bagi contoh. Bila katalah kita tengah buat kerja, tiba-tiba dia kata, ayah boleh tolong? Dia cakap, wait, kejap, hello. Kan? So dia akan ikut benda tu sebenarnya. So that's why saya kata kid learns from example. So bermakna kalau kata dia tengok kita sentiasa membaca ataupun duduk sekejap kita baca, dan they will come and ask, Papa buat apa? You have to answer. Kalau katalah masa itu you tengok YouTube ke apa yang berkaitan dengan kerja you, tunjuk dekat dia. Cerita dekat dia. Bagaimana apa yang you tengok, itu adalah actually satu knowledge sharing kepada anak tersebut. Jadi dia pergi ke sekolah,
dia akan cerita, dia akan bercerita, dia akan bercakap. Jadi saya ada tengok satu cerita di Netflix lah ingat cerita tu tajuk apa, saya lupa cerita tu. Bagaimana dia mendidik anak dia untuk jadi yang bijak sebenarnya. Jadi budak perempuan ni, cerita dia, budak perempuan ni sebenarnya adalah anak adik dia. Adik dia meninggal, lepas tu budak ni duduk dengan dia belajar. Rupanya dia ni adalah salah seorang profesor yang buat formula untuk matematik. Jadi budak tu beberapa tahun, dalam 3 tahun macam tu, asyik tengok je dia buat. Dia akan tanya, what are you doing? Dia pun cerita, okay, this formula, dia create the formula and everything. Jadi rupanya benda tu, formula tu semua ada, maksudnya budak tu faham, budak tu dengar. Dan bila dia pergi ke tadika, kindergarten, bila cikgu dia ajar, dia kata dekat cikgu dia, why are you teaching me for a simple things? 2 plus 1 is 3. Why don't you teach me on the logarithm, on the algebra? Dia duk tanya macam tu kan. So dia teacher kata, awak ni budak pandai. Actually pakcik dia kata, anak saya ni bukan budak pandai, tetapi cara kita approach dia. Bila dia datang, dia tanya kita explain. Contohnya lah, katalah kan anak prof datang masa tu, Daddy buat apa? So katalah prof tengah review paper, artikel ke apa. So prof lah, actually I'm doing this is actually for what. So dia macam, dia akan rasa macam, oh daddy dia appreciate dia. Okay. Ada masa 3-4 minit lagi? Boleh? Alright. Okay, then be a model, for parents and child. And then the last one is power of making up story. Macam saya kata tadi, develop the skills, And then the next one. Okay, how about the benefits? Benefits kepada anak-anak tu, iaitu kita develop their literacy habits, and then they have a solid foundations of literacy skills daripada segi untuk dia bercakap, daripada segi dia membina ayat dan sebagainya. Kemudian impact daripada segi mental health dia, academic abilities dan thinking process dia dengan cepat. Alright? So, jadi kita bila adanya budaya membaca, kita adanya kempen mari membaca wawasan dan sebagainya, itu adalah salah satu impak yang lebih baik sekiranya kita tekankan to the students daripada awal, ataupun pada anak-anak kita pada awal. So dan akhir sekali, Pak Indang, saya dapat ni pun daripada the next slide. Saya dapat ni pun daripada internet, Hari Kunjung Perpustakaan Pak Joko. Saya harap betul lah kod saya tunjuk ni, yang sebelah kanan ni. And then saya ucapkan kepada semua di luar sana, selamat menyambut Hari Kunjung Perpustakaan 14 September 2021. Thank you. Oh, wow. Thank you very much. Yeah, welcome. Terima kasih atas ucapan. Sama-sama. Nabila, please continue. Yes, thank you very much, Ms. Nurulina, for the presentation. It's wonderful what you are sharing with us today, and we will not waste much time. We're gonna move forward to our third speaker. Nabila, yes. Excuse me, because Pak Joko will be to go to Surabaya. You can to read the question to Pak Joko first. And he answer after that. Pak Muzazi will be to share, because Pak Joko will be to Jawa Timur. Therefore, you want to ask the question. All right. Yes, we have received some questions in our messages, and I will read it first. The one that for Dr. Joko, yeah. So the question is from Dewi, and she would like to know, based on your knowledge, the question is. Presentasi Bapak membuka wawasan saya tentang posisi Republik Indonesia dalam dunia kepustakaan. Keberadaan jumlah perpustakaan di negara kita, meskipun minat baca terus meningkat, ada tantangan baru berupa kemudahan media sosial, smartphone yang mestinya untuk akses baca-bacaan berkualitas, namun juga membuat di mana mahasiswa lebih atau masyarakat lebih
lebih cenderung membaca media sosial seperti itu. Bagaimana pandangannya Bapak Joko agar era e-library saat ini untuk dapat dimanfaatkan secara produktif. Kemudian tadi Pak Joko sangat menekankan mengapa latensi baru literasi baru inklusi sosial, kemampuan membaca saya ulangi ya. Tadi Pak Joko sangat menekankan kemanapun literasi baru inklusi sosial, kemampuan membaca data dan informasi, apa saja data dan informasi sebenarnya yang dapat dimanfaatkan di perpustakaan nasional. Seperti itu pertanyaan untuk Bapak Joko. Ya, karena Pak Joko mau ke bandara, boleh jawab awal lah Pak. Siap. Terima kasih Prof kesempatannya. Luar biasa tadi saya menikmati presentasi Miss Nora juga tadi. Yep. Terima kasih banyak. Nabila, terima kasih atas pertanyaan tadi. Saya kira yang pertama terkait dengan media sosial di Perpustakaan Nasional juga kita sangat masif bahkan menggunakan media sosial, baik pada media sosial semacam Facebook, Twitter, YouTube, ya kan, kemudian Instagram. Teman-teman pustakawan selama masa pandemi dan terpaksa harus work from home, mereka tetap produktif membuat berbagai macam kemas ulang informasi ya istilahnya, atau information repackaging. Kemudian mereka muat di dalam berbagai macam media sosial termasuk YouTube ya. Nah, misalnya membuat semacam kalau di Twitter, di Instagram dan juga di Facebook itu membuat semacam, kalau kita buat semacam flyer ya, tetapi isinya informasi ringkas tentang how to do misalnya, semacam itu yang sumbernya sebenarnya dari berbagai macam buku dan juga majalah-majalah. Nah, seperti itu. Nah, keinginannya tentu adalah untuk bisa mengekspos lebih luas lagi konten-konten yang tersimpan di dalam buku, majalah, dan juga surat kabar untuk bisa secara cepat diketahui oleh masyarakat menggunakan media sosial ini. Mengapa media sosial? Karena kalau kita lihat jumlah pengguna media sosial di Indonesia itu sangat besar ya. Untuk Facebook, Twitter itu terbesar keempat bahkan di dunia ya. Nah, karena jumlah penduduk kita besar sehingga ya sangat masuk akal kalau kita pengguna terbesar media sosial. Tetapi juga ada yang mengatakan Indonesia pengguna sosial medianya sangat sangat banyak gitu ya. Tetapi apakah itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya produktif? Saya kira itu juga menjadi pertanyaan. Nah, saran saya di dalam paparan tadi adalah soal filtering dan validasi ya. Jadi sayangnya banyak konten yang tidak mungkin bermanfaat. Nah, untuk itulah teman-teman pustakawan harusnya mengedukasi kepada masyarakat bagaimana membuat berbagai macam konten di media sosial tetapi memiliki manfaat gitu. Jadi istilahnya kalau ruang virtual kita dibombardir oleh berbagai macam konten hoax ya, mestinya kita juga bisa mengcounter, bisa melawannya dengan berbagai macam konten-konten yang lebih positif dan produktif. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Yang terkait dengan kedua, soal literasi inklusi sosial, ini saya kira tantangan kita pada saat ini memang tidak hanya soal literasi dasar ya. Jadi literasi yang kita butuhkan saat ini sudah melampaui kemampuan untuk membaca, kemudian menulis, kemudian juga berhitung ya kan. Yang kita butuhkan lebih dari itu, yaitu apa? Yang pertama adalah bisa menghimpun berbagai macam sumber pengetahuan. Yang kedua, bisa berpikir kritis, bahkan juga bisa memformulasikan pengetahuan-pengetahuan baru. Tetapi pada akhirnya, pada gilirannya nanti yang paling penting, harusnya literasi itu bisa menjadi dasar kita untuk bisa menjadi lebih produktif. Mengapa? Karena dengan literasi yang meningkat itulah kita bisa membuat berbagai macam produk, barang, dan jasa. Nah, sehingga tadi saya berani mengatakan bahwa tidak ada pengetahuan, tidak ada produk, baik itu barang maupun jasa, tidak dibuat berdasarkan pada pengetahuan. Nah, sekarang arah kita ke sana. Jadi bagaimana literasi ini
pada akhirnya dimanfaatkan untuk membangun atau membentuk berbagai macam produk dan jasa. Mestinya yang kita perhitungkan adalah persaingan global. Kita tidak hanya puas menjadi masyarakat konsumen atau konsumer saja, tetapi kita harus lebih produktif menjadi produsen atau produser berbagai macam produk barang dan jasa dengan basis literasi yang kuat. Saya kira itu, Prof. Terima kasih. Baik. Baik, Pak Joko, mungkin karena Bapak akan ke bandara, kami ucapkan selamat jalan dan semoga sehat selalu. Terima kasih, Prof. Salam sehat buat semuanya. Ya, untuk Pak Mujazi sudah saya sampaikan PPT Bapak dan juga sebaliknya juga untuk Miss Nora. Ya, Terima kasih, Miss Nora, Prof. Muzazi. Salam sehat buat semuanya, Nabila, teman-teman semua. Thank you, sir. Karena Pak Joko akan pergi ke airport, jadi saya mau hadiahkan Pak Joko ini sebuah pantun ya. Jadi mudah-mudahan pantunnya masih nyambung nih Pak Joko ya. Apa nih pantunnya ya? Jadi tapi pantunnya nanti saya WhatsApp aja ya. Saya udah lupa pantunnya. Minat baca masyarakat Melayu mesti lebih meningkat sekarang. Apa sebenarnya strategi untuk menaikkan minat baca milenial saat ini di tengah banyaknya gangguan media sosial, disruption? Okay, thank you. Siapa yang tanya question? Jadi Novita. Okay? Yes. From Adinda. Okay. My opinion, this is my opinion. Yes, true. Terlalu banyak media sosial di luar sana. Yeah, but actually you can take advantage from that. Yeah, since you said how we want to menarik minat baca, right? Di kalangan masyarakat Melayu. Okay, use that as kalau you kata itulah satu gangguan, actually gunakan gangguan itu sebagai satu batu loncatan untuk you gunakan increase minat membaca. So actually banyak cara yang you can do. Nowadays because of the pandemic, lagi mudah saya rasa for you to approach youngsters ataupun masyarakat Melayu untuk membaca. So first and foremost thing, as I can say library management lecturers ataupun you as a students, what you can do is definitely we have to go for the research. Go research. And then you can identify, lihat masyarakat kita dan kita ada lapisan masyarakat. So daripada situ you can determine, okay, kalau kata golongan kanak-kanak di kawasan rural area tu di pendalaman. So bagaimana kita tengok cara pembacaan dia. So daripada situ you dapat lihat kelemahan dia dan kelemahan itu barulah kamu akan dapat idea macam mana untuk tackle dia. Begitu juga dengan di urban area. Okay, kalau urban area kebanyakannya youngsters ataupun masyarakat Melayu dia suka entertainment. Yang saya tahu ni masyarakat Melayu dia suka entertainment. Dia suka benda-benda yang orang kata apa bukan lara tetapi dia suka macam benda-benda yang menyeronokkan macam menyanyi. Yang saya tengok lebih kepada kebudayaan lah selalunya ya. So daripada situ bagaimana you nak tackle masyarakat Melayu untuk membaca adalah melalui sentimen-sentimen budaya yang baik ada di dalam budaya dia. Jadi daripada situlah ya kita dapat menarik minat. Contohnya kalau kita tanya anak-anak sekarang, kalau kita tanyalah cerita zaman-zaman dahulu ya, Malim Kundang ke, I'm sure that some of them they not even know who is the Malim Kundang. So through the Malim Kundang tu you can come out in a different aspect daripada bentuk kalau YouTube. Kalau nowadays kebanyakan youngsters dah pandai I can say using all the technologies, contohnya all the software. Kita ada Powtoon, kita ada macam-macam. So daripada situ you create a story. Because masyarakat Melayu dia suka mendengar sebenarnya. Kita dengar cerita anak si tanggang, Malim Kundang, semuanya daripada nenek-nenek kita kan cerita. So daripada situlah dia akan menarik minat budak untuk membaca. Pendengaran dan membaca. So dia seiring. That's from me. Okay, thank you very much for answering the questions, Ms. Nora, for enlightening us for your answer. And next we're gonna hear an answer from Dr. Mujazi SKM, FMPD. Mr. Dr. Mujazi, are you ready to answer the question, sir? Oke, terima kasih Andi. Tadi pertanyaannya apa pentingnya perpustakaan digital bagi perguruan tinggi seperti itu ya? Ya. Betul ya, Miss Nabila ya, seperti itu. Oke,
Saya coba jawab, ini berdasarkan saya. Di era sekarang ini bahkan mungkin ke depannya itu bahwa seberapa pentingnya itu sangat penting sekali dan luar biasa penting. Kenapa? Karena yang sekarang terjadi itu tetap akan diikuti dengan ke masa depan ya, baik ya era 4.0 ataupun bahkan sekarang mungkin di Jepang udah sampai 5.0 lah, seperti itu semuanya. Ini kenapa? Karena memang bahwa nanti perguruan tinggi pun diharapkan itu bisa diakses oleh seluruh stakeholder ataupun mahasiswa yang membutuhkan, baik apa orang-orang yang membutuhkan. Hal ini apa berakibat? Tujuannya adalah bahwa sekarang ini banyak sekali kolaborasi internasional yang harus dilakukan karena semuanya berdasarkan digital, seperti itu semuanya. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga bisa saja nanti ini tujuannya adalah karena memang biayanya juga termasuk sangat murah, yang tadi dikatakan bahwa keuntungan itu karena murah, artinya seperti apa? Misalnya kita ingin mencari literasi ataupun mungkin mencari sumber-sumber belajar yang ada, kita bisa mengunjungi kampus. Nah, apabila kita datang sendiri ke sana, selain itu kos yang dikeluarkan juga mahal nantinya, termasuk juga SDM-nya juga mahal, ataupun mungkin bangunan-bangunan yang lainnya juga akan mahal. Dan ini diharapkan mungkin pemustaka itu pun harus ada. Artinya kapanpun kita ingin masuk, tetapi kalau seandainya tadi kita masih terbelenggu, saya katakan masih terbelenggu dengan kendala yang ada, misalnya kita butuh data malam, dengan adanya literasi digital ini seperti ini atau perpustakaan digital ini, kita bisa mengambil mengakses malam, artinya tadi dikatakan keaksesnya 24 jam. Seperti itu, walaupun memang dalam hal ini tadi ada keunggulan dan bahkan ada kelemahannya semuanya seperti itu. Kalau pertanyaan penting, semuanya sangat penting, termasuk juga artinya bahwa publikasi kita ataupun dosen mahasiswa di perguruan tinggi tersebut itu sangat mudah diakses. Tetapi kalau seandainya konvensional, maka tetap aja karya-karya mahasiswa kita, terutama repositori atau apapun, itu tidak bisa diakses. Nah itu seperti itu. Jadi seluruh data mahasiswa, kegiatan-kegiatan mahasiswa, hasil penelitian mahasiswa ataupun dosen itu wajib dimasukkan di repositori sehingga itu keamanannya terjamin. Dan bahkan itu kita bisa ngambil pun kapanpun kalau kita menjadi seperti itu. Tetapi kalau masih konvensional, maka kita hanya sebuah catatan-catatan buku ataupun kertas-kertas saja yang akan tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain, seperti itu, ya kan? Sehingga hasil publikasi kita yang sangat luar biasa mungkin manfaatnya itu tidak bisa dibaca dan kurang bermanfaat, seperti itu. Nah itu yang bisa saya tambahkan. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting, sangat penting sekali, apalagi eranya nanti menjelang. Dengan ada kejadian pandemi sekarang ini, saya yakin ke depannya bisa jadi yang tadinya pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi pun saya yakin tidak akan 100%. Kenapa? Karena memang mungkin hanya yang kira-kira butuh praktek atau tatap muka saja mungkin yang harus datang ke kampus, tetapi yang memang kira-kira bisa dipelajari teori, itu pun akan bisa saja dilakukan secara blended, artinya tatap maya sebagian dan mungkin untuk datang sebagian, seperti itu. Dan itu saya yakin ke depannya. Karena teknologi itu semakin maju, maka kita pun harus menyesuaikan dengan teknologi tanpa harus mengurangi atau menghilangkan kultur budaya kita, seperti itu. Sementara itu, Miss Nabila. Very well, thank you, Dr. Mujazi, for your clear explanation and precise insight on that questions. All right, now that we've come to begin the end of this international webinar, maybe Mr. Indah will be to show the final song or video to finishing this event. Nabila, you can guide to. All right.